Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Muhammad Kamal dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menceritakan tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia, peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda hingga dikuasai Jepang, dan kebijakan pada zaman pendudukan Jepang. Jadi, pada Januari 1942, Jepang mendarat masuk ke Indonesia melalui Ambon dan menguasai seluruh Maluku. Meski pasukan Koninklijke Nederlands Indische atau KNIL dan pasukan Australia berusaha menghalangi Jepang, tetapi tak mampu menahan kekuatan Jepang. Dan daerah Tarakan di Kalimantan Timur dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan pada 12 Januari 1942. Jepang menyerang Sumatera setelah berhasil masuk Pontianak, bersamaan dengan serangan Jawa pada Februari 1942. Pada 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang yang sangat dalam mengontrol wilayah yang sangat luas dari Burma sampai Pulau Wake di Samudra Pasifik. Setelah daerah di luar Jawa dikuasai Jepang, Jepang memusatkan perhatian untuk menguasai Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Pada 8 Maret 1942, di rumah dinas seorang perwira di kawasan landasan udara Kalijati, Subang, Belanda menyerah kepada Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia sejak Januari 1942 membuat Belanda kewalahan. Jepang berhasil menguasai Kalimantan, Sumatera, hingga akhirnya Jawa dalam waktu yang singkat. Pada 6 Maret 1942, Panglima Angkatan Darat Belanda, Letnan Jenderal Ter Poorten, memerintahkan Komandan Pertahanan di Bandung, Mayor Jenderal J.J. Pesman, untuk tidak melakukan pertempuran di Bandung, sebab Bandung sudah dipadati penduduk sipil, baik wanita maupun anak-anak. Jika pertempuran terjadi, ada banyak korban sipil berjatuhan. Sore hari, tanggal 7 Maret 1942, Lembang jatuh ke tangan Jepang. Jepang berhasil memaksa pasukan KNIL yang dikomandoi oleh Letjen Ter Poorten melakukan gencatan senjata. Majen J.J. Pesman pun mengirim utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan. Jenderal Imamura meminta agar perundingan dilakukan dengan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborg Strashover di Kalijati, Subang pada pagi hari tanggal 8 Maret 1942. Namun, Letjen Ter Poorten meminta Gubernur Jenderal Tjarda untuk menolaknya. Mendengar penolakan itu, Jenderal Imamura mengeluarkan ultimatum. Bila pada pagi hari 8 Maret 1942 pukul 10 para petinggi Belanda belum juga berada di Kalijati, maka Bandung akan dibom sampai hancur. Sebagai bukti bahwa ancaman itu bukan sekedar gertakan, sejumlah besar pesawat pengebom Jepang disiagakan di landasan udara Kalijati. Melihat perkembangan yang semakin mengkhawatirkan, Jenderal Ter Poorten, pemimpin Angkatan Perang Hindia Belanda, dihadapkan pada situasi kritis. Letjen Ter Poorten dan Gubernur Tjarda mengutus Majen J.J. Pesman untuk menghubungi komandan tentara Jepang dalam upaya melakukan perundingan. Namun, utusan Belanda ini ditolak mentah-mentah Panglima Imamura. Dia hanya mau berbicara dengan Panglima Tentara Belanda atau Gubernur Jenderal. Dalam perundingan singkat, pertemuan yang semula direncanakan di Jalan Cagak, Subang akhirnya berlangsung di rumah dinas seorang perwira staf Sekolah Penerbangan Hindia Belanda di Lanut, Kalijati pada 8 Maret 1942. Kini rumah itu menjadi museum rumah sejarah yang lokasinya berada di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Yang pertama, di bidang politik, yaitu Jepang menyebarkan propaganda, yakni mengizinkan bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang.
melarang penggunaan bahasa Belanda, mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dan mengizinkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, ada di bidang ekonomi, yaitu semua kegiatan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Misalnya dengan membangun pabrik senjata dan mewajibkan rakyat menanam pohon jarak. Jepang menerapkan sistem autarki. Sistem autarki adalah tiap-tiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk membangun fasilitas perang, tenaga kasar yang digunakan untuk kerja paksa dinamakan romusa. Jepang juga mengeksploitasi sumber daya alam terutama batu bara dan minyak bumi. Yang ketiga di bidang sosial. Pada masa Jepang banyak rakyat Indonesia yang dipaksa menjadi romusa. Akibatnya banyak rakyat Indonesia meninggal dan terjangkit wabah penyakit. Yang keempat di bidang militer, dalam rangka memperkuat kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik, Jepang membentuk organisasi semi militer dan organisasi militer. Yang kelima ada di bidang budaya, yaitu pada masa pendudukan Jepang, bahasa Indonesia diizinkan digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Terus papan nama dalam toko, rumah makan, atau perusahaan yang berbahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jepang. Dan surat kabar dan film yang berbahasa Jepang dilarang beredar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.